Shalom, salam sejahtera buat sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya. Dan jangan lupa untuk nonton terus sampai habis. Di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema dalam keadaan apapun tetaplah bersyukur. Bahan bacaan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan 10. Sahabat yang terkasih, sering kita merasa tidak pernah puas akan kehidupan kita. Kita sering menggerutu, mengomel dan lain sebagainya. Sering juga pengalaman buruk di masa lalu menghantui seluruh kehidupan kita, pikiran kita, sehingga hal-hal ini itulah yang membuat kita sulit untuk menerima keadaan kita saat ini, sehingga kita tidak mau bersyukur. Tapi seandainya kita bisa menyadari akan diri sendiri seberapa kuat dan lemahnya kita, berarti sudah pasti bahwa kita menerima keberadaan kita sebagaimana kita ada saat ini. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami di masa lalu, jangan kita jadikan sebagai suatu hal yang harus dibesar-besarkan atau menjadi sebuah masalah dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena yang terpenting seharusnya adalah bagaimana situasi kita dan keadaan kita saat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3b sampai dengan 4. Di sana kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Sahabat yang terkasih, kita harus benar-benar menyadari akan kehidupan kita, akan keberadaan kita, bahwa kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu karena kasih karunia Allah saja di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita, yang mana Rasul Paulus tidak pernah merasa rendah diri. Rasul Paulus tidak pernah menyalahkan akan masa lalunya. Justru sebaliknya, Rasul Paulus lebih giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, walaupun dia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Dan dia juga mengakui sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai dengan 10, berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Adakah sesuatu ketidakpuasan yang kita hadapi? Adakah sesuatu ketidakpuasan yang ada dalam hati kita? Ketika hal itu ada dalam diri dan kehidupan kita, mari kita harus belajar bersyukur. Alangkah baiknya jika setiap kesempatan yang ada kita pergunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna
kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi memegahkan diri sendiri, melainkan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18. Di dalam kasih karunia kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 2b. Sahabatku sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian yang kita bisa ambil untuk merenungkan bagaimana keberadaan kita saat ini. Apakah kita sudah bersyukur dengan berbagai hal yang kita hadapi, ataukah kita masih menggerutu, menyalahkan diri sendiri? Nasihat firman Tuhan, walau dalam keadaan apapun, kita harus bisa selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.